sayang. Kalau menurutku ya, bayangkan kalau anak cucu kita ke bawah nih, generasi bawah, nggak tahu akan budaya. Mamamu orang apa? Orang Batak. Budayanya gimana? Nggak tahu aku, udah nggak ada budayanya. Aku mau kenalin nih, gondang itu nggak hanya untuk acara itu. Bisa untuk acara ulang tahun, acara kedukaan, acara meriah, acara pesta, acara banyaklah acara bisa dipakai. Tips and tips ya. Sebenarnya kita boleh ngikutin zaman kita. Asik. Karena zaman itu harus berkembang, tapi budaya itu nggak boleh hilang. Setuju. Itu yang paling perlu kita poin banget. Inang Pargocinami. Mantap. Baik, kamu mau musik nomor tuh sih. Asik. Kenapa aku opening kayak gitu dengan BK? Karena ini narasumber kita, bintang tamu kita, yang kalau kalian jadwal tiap minggu ke jadwal pesta, pasti perempuan ini kalian lihat. Dia duduk paling depan, duduk di sudut cuma paling depan. Jadi pasti kalian lihat. Ini mukanya nggak asing di pergedungan Batak di Jabodetabek. Penasaran kan? Langsung aja. Regina Princesa Sitohang. Halo. Ini nggak asing kan mukanya kan? Yang suka. Dong. Makanya kenapa tadi aku openingnya gitu, Inang Pargocinami, karena dia perempuan. Kalau laki-laki Amang Pargoci. Gitu. Betul. Regina, apa kabar, Dek? Baik, Bang. Kayaknya tua banget gue, Dek. Ya kan nggak asing kan? Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Tadi ditemani sama Ores Tulang. Jadi di sini ada Tulang. Makasih Tulang udah datang, Tulang. Inilah studio kita, Tulang. Yang Tulang nonton di Instagram, inilah kenyataannya. Luar biasa. Ini penasaran aku, kenapa harus langsung aja ku tembak? Ya, boleh, siap. Kenapa Tagading yang kau pilih? Jadi gini ceritanya. Asik. Biar nggak tegang. Iyalah. Jadi awalnya itu ya, Bang, aku itu belajar bukan Tagading loh. Jadi? Aku itu keyboard. Keyboard alat musik pertama yang diajarkan sama guru les yang dipilih Bapak. Kenapa keyboard? Karena biar ngerti nada dulu. Ya kan? Oh, iya. Itu filosofinya. Tapi pada awalnya itulah ya kekurangannya anak-anak kecil ini ya, gurunya ganti 1, 2. Kenapa? Karena mut-mutan, ya kan? Ya, betul. Mut-mutan. Akhirnya Bapak stop lah itu lesnya. Pas SMP aku berteman lah dengan kawan-kawan yang pastinya Batak, Kristen, ya kan? Kami berkumpul-kumpul lah, bermain-main musik lah, seni budaya biasa ya. Ketemulah, bergaul gitu kan, pintar lah aku main keyboard. Nah, dan kebetulan di situ Bapak udah punya musik. Ya, punyalah dia entertainment. Tapi waktu itu ya, memang gondangnya ditaruh di rumah. Aku memang orang itu penasaran, kata tulangku pun, aku tuh waktu kecil suka aku pukulin apa, gentong-gentong apa entah panci-panci pun dipukulin, yang penting bunyi lah, nada-nada gitu. Kata tulangku, kayaknya ini Kak, jadi nih nanti nih par musik, katanya gitu. Katanya ya, kan? Karena dilihat dipukul semua, dipukul bareng-bareng. Itulah awalnya kan. Lanjut kemudian adalah gondang di rumah. Aku liatin lah ini gondang ini kayak unik lah gitu. Alat musik apa sih gendang-gendang gitu, kayak orang Jawa. Tapi bukan kan, karena ada sticknya. Kemudian aku namanya masih anak-anak SMP lah, masih kecil gitu kan. Pukul-pukul lah itu kan. Asik juga gitu kan. Seperti aku waktu kecil, kupukul-pukulin apa-apa gitu kan. Iya, semua yang lihat kupukul, asal nggak orang ya. Jangan orang pula dipukul nanti. Oke, habis itu tertariklah aku dengan itu. Bapak inisiatif dia. Gimana kalau kau les gondang? Oh, langsung mau dilesin sama Bapak? Iya, langsung dilesin dong. Orang Batak itu langsung tes. Itu umur berapa Kak waktu itu? Lupa aku Bang, tapi SMP. SMP kelas 1 lah. Udah gede lah SMP ya? Tapi kan tapi maksudnya belum belum terlalu paham lah, karena masih semester 1 tuh peralihan dari SD ke SMP itu. Dilesin lah kan. Pertama nih, kalau Abang tahu ya, gurunya itu wanita, dia itu terkenal dengan sebutan Ratu Gondang. Ratu Gondang. Tebak coba siapa? Ratu Gondang. Baru Sitohang juga dia. Baru Sitohang? Iya, tapi memang udah tua sekarang. Aku taunya Ratu Atuk. Ada TikTok Ratu Atuk. Oke, itulah itu? Namanya itu Rusmala Sitohang. Aku panggil nama dulu. Oh iya, tahu. Ya, tahu. Yang udah tua kalau dia main tuh tang dengan gayanya gitu kan. Oh, jadi kamu les sama pertama kali. Tapi sayangnya itulah, kalau gurunya nggak cocok, muridnya nggak jadi. Itulah. Iya. Ya, jadi pengajarannya itu memang ada yang baik, ada yang kurang cocok. Ya kan. Jadi singkat cerita, aku bilang sama Bapak,
kayaknya kurang cocok lah Pak, gitu kan. Dicarilah Bapak dengan segala idenya, cari lagi. Ketemulah satu guru. Boleh kusebut? Boleh. Boleh. Namanya itu Haposar Manulang. Haposar Manulang. Haposar Manulang. Terima kasih kepada guruku yang saat itu ya. Mantap. Oke, semoga dia nonton. Pasti nonton. Mata keren gitu loh. Siapa nggak nonton? Oke, jadi dia lah yang ngajarin. Memang dia itu bisa main seruling, bisa main gondang. Cocok sama Cocok. Jadi dia ngajarnya itu bagus, caranya step by step, mantap lah. Jadilah aku bisa, awalnya memang menggordangi dulu, yang besarnya aja. Oh, yang gede itu. Ikut-ikut di acara. Dan kemudian jadi dalam kurang lebih 8 bulan kalau nggak salah ya. Nggak nyampe setahun lah, udah langsung terjun aku. 8 bulan, berarti kalau belajar itu termasuk cepat 8 bulan ya? Cepet dong. Untuk awam ya? Karena aku, kalaupun ngelihat orang nih ya, agak misalnya ditanya, kau latihan berapa lama? Wah, aku bertahun-tahun aku belum jadi-jadi, katanya gitu kan. Ya, menurutku lebih agak cepat lah, 8 bulan. Dan itu hitungannya kan anak SMP. SMP iya. SMP yang masih maunya main, nongkrong. Paling susah difokuskan ke satu ya, apalagi ke musik ya. Gitu. Oh, jadi tapi Mama maksudnya darah seni itu emang udah mengalir di keluarga, udah. Nah, itulah. Kalau dilihat dari keluargaku langsung, Bapak bukan pemusik, Mama bukan pemusik, nggak ada pemusik. Tapi kalau kita tarik lagi ke atas, Opung tuh suka nyanyi. Opung suka nyanyi. Iya. Jadi memang pada pintar nyanyi, tapi bukan pemegang artis gitu ya, artis papan atas seperti ya Judika, juga Victor Huta Barat, enggak sampai situ. Tapi punya kemampuan. Paling dari situ sih Bang. Mungkin turun-temurun ya. Baru 8 bulan belajar, akhirnya bisa. Dan tertarik juga sama Tagading. Tertarik juga dong. Unik. Unik ya. Apalagi perempuan, jarang juga kan perempuan. Betul. Aku pun jarang, nggak banyak lah perempuan pemain Tagading gitu. Salah satunya Regina. Kasih tepuk tangan. Oh jadi emang, tapi kalau Bapak bisa nyanyi juga, orang Papa. Bisa. Mama bisa nyanyi. Mantap. Kalau adik-adik nggak ada yang ngikutin jejak Regina? Nah, itu dia. Sebenarnya kakakku. Itu dia. Itu lepas banget. Nah, itu dia. Dulu ya, fun fact juga sih. Sebenarnya kami kan ada 4 bersaudara. Jadi aku anak kedua. 4-empatnya ini, tiga yang pertama, ketiga, dan keempat semuanya dilesin di musik Yamaha. Aku sebut nggak apa-apa ya? Atau nggak apa-apa. Orang Bapak yang suruh les? Iya, Bapak yang lesin. Aku nggak. Aku orang privat ini aja biasa gitu kan. Iya. Tapi yang jadi aku. Yang malah yang malah ya, naik aku gitu. Ya itulah berkat Tuhan juga ya yang perlu kita syukuri. Betul. Beda orang. Balik lagi Bang. Kalau gurunya nggak cocok, muridnya nggak jadi. Itu dia. Iya. Karena itu pengalaman sih. Karena istriku dia guru musik. Dibawa lagi istriku. Dia guru ini piano. Mantap. Sama ngajar-ngajar private juga. Cuman aku bilang, kenapa nggak ngajar lagi? Kadang ya gitu, kadang ketemu murid yang mut-mutan, yang susah ngajar gitu. Akhirnya akhirnya dia pindah alih ke make up artis. Mantap. Besok mungkin bisa diundang dia. Boleh. Bercanda gitu. Pokoknya ya sekarang kau nikmati lah ya si Pargoci ini ya. Mantap. Karena Dawan PK kalau ke gedung-gedung itu Bijis ya, Bijis. Itu kebetulan punya orang Bapak juga. Iya, kebetulan punya orang tua juga. Jadi sering nggak asing muka Regina, ya inilah ternyata kita hadirkan dia di Bataklannya. Bataklannya nongkrong. Betul. Tapi kalau kamu emang udah kelahiran di sini ya? Apa di? Iya Bang, aku kelahiran di sini, Jakarta. Oh, udah kelahiran Jakarta. Orang kakakmu juga? Semua kami di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Kalau Bapak kampung di? Bapak kampungnya di Baringin. Kalau Mama dia di Medan. Di Baringin. Ada orang Baringin sih. Beringin ya kalian? Beringin ya. Beringin, lebih ke beringin ya. Nggak ada Baringin. Oh, tapi maksudnya udah sampai sekarang emang orang Bapak juga ngedukung yang kau jalan sekarang, karena sejalan juga bareng sama tim musiknya Bapak lah ya. Ya itu keberuntungan juga di Bapak. Ya kan, aku bisa main, aku jadi pemain, ya kan. Musiknya naik, namaku naik gitu. Sebenarnya sama, plus ke plus juga. Plus ke plus, ketemu lah ya, cocok lah ya. Kawin. Mantap. Tapi nggak nyoba mau jadi musik lain atau nyanyi? Kayak gini bisa nyanyi? Kalau nyanyi bisa ya, tapi aku gimana lah ya. Asik. Ada tapinya. Asik. Karena aku tuh nggak terlalu kuat di nafas Bang. Nafasku itu lemah. Jadi kalau nyanyi kan biasa ada teknik-teknik ya. Diafragma, apalagi tuh teknik napas, teknik ini gitu. Aku kurang kuat di situ. Jadi
Kalau menyanyi ya standar lah penyanyi kamar mandi. Oh, tapi maksudnya pernah nyoba atau pernah les nyanyi itu enggak ya? Enggak, aku les itu cuma itu aja. Pertama ya keyboard, kedua itu gondang, ketiga sebenarnya biola. Cuma ya itulah. Enggak lanjut biolanya? Enggak aku lanjutin. Itu ada 1 dan 2 hal. Oh iya. Oh. Itu aku takut nanyanya. Takutnya gimana 1-2 hal itu loh, sensitif loh. Sekarang lagi sensitif loh. Hayo. Jangan ini. Cuma maksudnya tapi kan belakang ini kan apa ngajar juga ya? Iya, ngajar gondang juga. Ngajar gondang juga. Ya. Itu susah nggak sih kalau ngajar? Nah, kalau ngajar itu sebenarnya susah dan gampang. Dibilang susah enggak, dibilang gampang juga enggak. Kenapa? Pertama, kita ngelihat dari muridnya. Muridnya ini kayak aku dulu, kembali seperti aku waktu kecil. Mut-mutan enggak dia? Ya kan, tahu musik enggak dia? Gitu. Kayak aku kan pertama ngerti keyboard, ngerti ketukan. Kalau anak yang dia awam banget, enggak ngerti ketukan, Bang. Ya, sulit, susah juga ya. Sulit. Tapi aku pernah ngajarin itu ibu-ibu. Ibu-ibu dia anaknya itu udah 3 kalau salah, udah agak-agak dewasa juga, kuliah gitu ya. Itu susah-susah gampang, Bang. Sebenarnya kita cuma ajarin tempo ya. Tek tak. Ya, itu dulu kan. Udah dong. Oke, bisa nih ke atas nih 10 kali. Ketika udah pukulan yang kanan, tambahin ya tam. Lupa, ngeblank. Sekali jalan bisa tu wa ga tek tak. Tu wa ga. Ya. Balik lagi dia lupa. Kenapa? Ingatannya dia kurang fokus. Tapi kalau anak-anak dia ingat, tapi dia itu masih main-main gitu loh. Ketika belajar, kita udah datang, muridnya nggak ada. Aku pernah. Oh gitu, pernah ngalamin itu? Pernah ngalamin. Aku udah standby sesuai dengan jamnya. Jam 2 kita latihan ya. Atau jam 11 kita latihan. Aku bilang gitu. Muridnya belum datang. Ternyata masih main sama temennya. Tapi karena aku pernah di posisi itu, jadi aku memaklumi itu. Oh iya. Paling susahnya di situ sih, Bang. Iya, susah. Iya, tantangannya di situ. Guru lah ya. Standar. Tapi kan memang kalau di Batak ini unik, ada ya sebutlah Tagadi ini kan apa tradisional juga. Tagadi ada apa suling, hasapi, sarune. Nggak tahu kan? Ayo. Makanya jadi orang Batak. Maksudnya kita kayak aku Regina juga sebagai orang muda, terus kau unik juga tertarik dengan gondang. Apalagi generasi sekarang kan juga banyak yang kalau melihat budaya Batak tuh kayak kurang apa? Ya, kurang terbuka gitu ya. Kurang terbuka, kurang tertarik. Apalagi kalau orang tuanya tuh nggak yang Batak asli gitu. Betul. Kan. Cuman kalau menurut Regina seberapa perlu kayak kita Gen Z ini mengangkat budaya Batak, mengangkat apalagi dari seni lah, orang-orang seni lah. Seberapa pentingnya untuk generasi yang kayak kita ya? Menurutku ya, penting banget. Kenapa penting? Karena kita dalam hidup ini, kita itu perlu banget budaya. Kadang misalnya kita jalan aja, di mana aja pasti orang tanya, orang mana? Gitu kan? Setuju. Pasti kan itu mengarah kemana? Ke suku dong. Ya. Gak mungkin ke agama, ya kan? Orang mana? Orang Batak. Gitu. Orang mana? Orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda, gitu kan? Kalau kita nggak lestarikan budaya itu, hilang. Berarti Indonesia nggak ada Bhinneka Tunggal Ika lagi dong. Nggak ada, nggak ada keberagaman lagi kan? Sayang. Kalau menurutku ya, bayangkan kalau anak cucu kita ke bawah nih, generasi bawah, nggak tahu akan budaya. Mamamu orang apa? Orang Batak. Budayanya gimana? Nggak tahu aku. Udah nggak ada budayanya. Malu dong menurutku ya. Iya. Jadi sangat penting banget itu perlu banget dilestarikan. Apalagi musik, budaya, ulos, pakaian, semuanya lah yang etnik Batak itu perlu banget dilestarikan. Supaya apa? Supaya anak cucu itu kenal akan budaya itu sendiri. Gitu. Itu dia. Jawabannya singkat, padat, jelas dan berisi. Jangan enggak kayak gini-gini. Tuh, kenapa perlunya mengangkat budaya Batak itu, dia jangan sampai putus di kita, apalagi generasi-generasi muda yang notabene orang tuanya tuh yang ya maaf kata yang nggak Batak asli, kadang ya kita pun males. Jangan guys, kayak aku orang tua aku nggak yang, jadi bapakku tuh lahir di Tasikmalaya, mamaku orang Jogja, cuman tetap aku mengambil suku Batak dari opungku, jadi ya aku pun mau belajar bahasa Batak, mau belajar segala macam tentang Batak. Jangan sampai anakku nanti nggak merasakan budaya Batak itu hilang di aku. Tepuk tangan buat saya dong. Luar biasa. Minum lagi gila. Tungguin aku omonganku masuk ya agak-agak. Oh, kata tulang, iya minum dulu. Minum tulang. Seru ya memang. Tapi maksudnya kalau aku kan ketemu Regina, jadi aku juga fotografer dong mereka. Jadi beberapa kali kalau memang kebetulan gedungnya sama suka ketemu Regina. Jadi mau kulihat
bosan nggak sih? Enggak dong. Nggak bosan ya? Kenapa nggak? Maksudnya ya tiap minggu itu kan jadi kayak apa? Jadi kayak rutinitas atau? Iya, benar rutinitas. Iya kan? Kerja lah. Kerja ya. Ibaratnya kayak orang kalau kantoran, kalau aku kantornya di gedung. Iya kantoran di gedung. Iya. Itu gitu. nggak pernah bos. Kalau capek mungkin ya capeknya Sebenarnya, capek fisik aja. Iya, sih. sebenarnya gini ya Bang. Kalau dibilang bosen sih kadang bosennya itu menunggu perhata ngomong aja. Oh. Tapi kalau udah main, kayak apa ya? Kayak hidup aja gitu loh. Kayak kita bisa berayun-ayu di dalam mengalir aja gitu ya. Apalagi ditambah lihat orang-orang nortor, iya, ibu-ibu, nyawer lagi kan. Dapat samaran juga. Oh iya dong, harus itu. Kepar musik ya kan. Oh, kepar musik ya. Jadi iya kan takutnya setiap minggu ya duduk itu bosen juga. Cuma kalau udah mendarah daging darah seni itu sih menurutku seru sih Bang. Seru aja kan, dinikmatin aja gitu kan. Iya. Itu dia tepuk tangan lagi dong. Banyak tepuk tangannya di sini ya. Apa? Banyak tepuk tangannya. Banyak, biar orang-orangnya itu kerja jangan cuma ngerekor gitu loh. Tapi maksudnya kalau kamu pernah nggak di luar karena kita ngomongnya aku tadi info ke Doma BK tuh yang awam lah, yang ya acara pesta nikahan. Cuma kalau di luar itu pernah nggak sih maksudnya tampil sama siapa, sama artis Batak atau sama dalam event apa gitu? Pernah dong. Jadi aku buka sedikit. Boleh. Banyak aku sebenarnya udah kolaborasi lah kita sebut ya, atau main musik bareng lah ibaratnya. Sama Judika pernah, Victor Huta Barat pernah, Panda Huta Galung, Rita Butar-Butar, terus juga The Bataks Band, R&B, semuanya ini Bang boleh? Boleh sebutin. Waktu kita sampai jam 9 malam gue tenang ya. Terus juga Rani Jimbolon, Dorman Manik, semuanya Novita, banyak sih Bang. Maria Simorangkir juga pernah. Tapi ada nggak pengen satu tampil sama siapa atau di acara apa? Pengen sih punya satu kayak seru nih kalau duet sama si ini gitu. Yang belum kesampaian lah. Udah kesampaian soalnya. Udah kesampaian semua. Sama Judika dulu aku pengen tuh. Ternyata kan masih ada hubungan saudara. Aku panggil Opung kebetulan. Oh iya, sama. Iya. Aku panggil Opung. Ya, sama Coki juga pernah. Oh, sama Coki. Itu waktu itu event apa sama? Kalau Coki itu event keluarga sih. Event keluarga, event Natal. Kalau Judika itu memang kebetulan dipanggil khusus sama orang tuanya juga. Iya. Itu acara apa ya? Acara syukuran. Oh, acara syukuran. Syukuran, acara wedding juga pernah, acara gereja juga pernah. Tapi ada satu musisi yang kamu belum pernah. Dia penyanyi dia belum pernah tampil, dia belum pernah bareng. Siapa itu? Namanya Aco Pardosi. Kenal nggak? Aco Pardosi. Siapa itu? Wah gila, sekelas Regina nggak kenal. Nanti kamu cari tapi di aku sih kayaknya pernah tahu. Tapi siapa itu ya? Nanti kamu cari di YouTube Aco Pardosi, itu dia musisi. Jadi ya aku berharap sih dia bisa tampil banget sama Regina. Oh iya boleh. Ya kita doakan. Kutunggu ya Bang. Ada namanya Aco Pardosi, tapi belum. Aco Pardosi ya. Iya. Cuman maksudnya aku kepo juga. Maksudnya untuk sepantaran Regina teman-teman tuh apa melihat? Maksudnya ya orang-orang Batak lah, Batak melihat Regina yang benar-benar aktif di Batak, terus melestarikan budaya Batak itu apa tanggapan teman-teman terdekat? Yang kita bilang yang nggak seprofesi lah. Oh yang nggak seprofesi. Aduh, kalau dikilas balik ya, aduh aku SMP itu sebenarnya agak ada yang menyakitkan juga. Sempat ada omongan gini, ngapain sih lu main gondang gitu? Iya. Lu cuma dipekerjakan loh. Yes. Itu kan negatif banget ya. Sedangkan aku pada saat itu umur SMP, motivasiku positif. Lagi semangat. Tujuanku juga positif, orang tua aku juga dukung positif. Ada omongan kayak gitu, siapa kita yang nggak sakit hati gitu kan? Tapi balik lagi, aku nggak telan omongan itu, aku singkirkan omongan itu. Jangan itu jadikan halangan untuk kita maju. Pada akhirnya kita lihat sekarang, ketika aku udah lulus, sepantaranku udah lulus kuliah gitu kan, dia malah sekarang bingung mau jadi apa. Ya. Kalau aku udah jelas gitu. Udah jadi musisi, udah jadi pemusik Batak, jelas orang-orang kenal aku gitu kan. Oh pemain gondang nih. Gitu. Ya, jadi jangan pernah kalau ada yang menjelekan kita tuh ditelan mentah-mentah tuh kayak gitu, jangan. Paling yang kayak gitu sih Bang, yang menyelekit omongan orang ya. Tapi sejauh ini karena teman-teman sekarang udah kenal ya, ih keren gitu. Malah mereka, gue pengen deh kayak lo, gitu bisa fleksibel. Kalau gue cuma di kantor aja, bosen gitu loh. Pengen bisa main musik juga, tapi nggak bisa, nggak ada jalan, udah terlalu tua gitu. Ya aku mau bisa bilang apa gitu loh. Giliran waktu aku seumuran kalian ngejelekin. Sekarang melihat aku seperti ini, kalian malah iri, ya kan itulah. Gitu. Ya namanya juga sifat manusia ya, itulah. Balik lagi sifat manusia. Ketika dia manusia. memandang apa sih, ngapain sih dia begitu?
kedepannya gini nggak jelas nih. Ternyata Regina malah membuktikan. Ternyata lu malah yang sekarang nggak jadi apa-apa. Tepuk tangan buat saya lagi dong. Tapi emang ini cita-cita model kecil atau sebenarnya kamu punya cita-cita yang apa ya? Ini bukan cita-cita, cuman malah ini yang lebih ya mungkin karena bapak juga yang kenalin. Iya, tapi ini sebenarnya cita-citamu apa? Kalau sebetulnya? Cita-cita aku ya balik lagi ya. Kalau anak-anak kan berganti-ganti cita-cita, entah mau jadi dokter, jadi pramugari, entah apa gitu. Tapi balik lagi, ternyata nggak passion di situ. Aku passionnya tuh di musik. Emang udah kuat darah seni itu udah kuat kali memang. ya. Karena kalau aku misalnya kok jadi inilah gitu, kok di dalam hatiku kayak beban gitu loh. Tapi kalau dibilang main musik ya di sini gitu, kita kumpul-kumpul, asik hatiku. Aku nggak pernah ada beban gitu loh. Karena menurutku musik itu adalah jiwa gitu loh. Jadi ada kayak jiwa yang bangkit, ada kita yang hidup gitu loh. Nah itu sih Bang. Tapi aku kepo juga nih, maksudnya bingung juga kalau sesama penyanyi kan biasanya dia kalau melihat ini penyanyi jago atau enggak ya dari suara atau dari lekuk-lekukannya. Kalau pemain gitar tuh dari bisa main itu atau drum. Kalau Tak Gading tuh lihat jago enggaknya tuh dari mana? Dari mana sih sebetulnya? Ini pertanyaannya ini agak-agak menyenggol nih. Enggak lah maksudnya. Ya, semoga jangan ada yang tersenggol ya. Iya maksudnya pemain ini dibilang jago. Dari mana? Iya, mau tau dari fill in. Dari gaya dia nge-fill in. Kalau ketukan semua pasti pukul rata. Sama pukulannya. Pukulannya tortor, mau caca, mau reggae itu mirip. Paling cuma variasi oke lah. Itu variasi nggak terlalu menambah suara gitu. Tapi kalau fill in itu pasti ngena banget. Oh, lihatnya dari situ malah. Iya, dari fill in dong. Oh, makanya bingung juga aku. Main kalau udah main kan kayaknya sama aja semuanya kan. Dari fill in, dari cara dia pembawaan, karena kan ada juga yang main tapi main aja gitu loh, sekedar main, dia nggak entertain orang gitu loh. Tapi kita jagonya ya dari fill in pertama. Kedua itu ya dari gimana dia ngajak orang gitu loh. Bisa berinteraksi, walaupun dia main, dia bisa loh Bang berinteraksi sama orang. Oh iya. Dari tatapan matanya, dari dia melempar senyum, dari gesture badannya, gitu. Dari fill in tuh. Iya, fill in itu yang paling. Jadi fill itu rasa, in itu dalam. Jadi rasa dari dalam itu gimana kita mengeluarkan. Betul. Tepuk tangan buat saya. Pokoknya jangan bosan-bosan tepuk tangan untuk saya. Gitu. Tapi kalau Regina sekarang ngajar tuh udah berapa lama? Ngajar gondang ya. Aku sudah dari tahun kemarin sih. Karena kan ada yang datang dan pergi ya ketika dia merasa udah cukup. Nah, bahasanya datang dan pergi. Karena dia misalnya dia merasa pintar gitu. Pintar, oh yaudah aku nggak les dulu gitu kan. Ada lagi murid baru Kak, aku boleh nggak belajar gitu kan. Boleh dong, aku bilang datang, satu lagi. Nanti kalau dia udah merasa pintar, keluar lagi gitu Bang. Datang dan pergi. Dan aku udah mulai itu dari 2023. Ngajarnya. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya. Sampai tahun ini ya 2 tahun lah mulai. Apa yang membuat Regina tuh kayak gua harus ngajar. Kenapa harus ngajar? Apa kayak punya impian ya harus banyak lagi ya Regina selanjutnya yang terus mau Regina selanjutnya. Iya, biar terus melestarikan biar ini tuh nggak putus gitu Tak Gading kan. Betul. Cewek jarang mau menurutku ya, cewek tuh jarang mau main Tak Gading gitu. Apalagi yang setiap minggu harus di pesta Batak atau gitu. Apa keinginan kenapa Regina tuh mau ngajar? Apa yang Regina rasakan gitu? Oh iya gini ya, memang sebenarnya benar yang dibilang Abang kan, supaya tidak putus Regina yang sekarang, biar ada Regina lain. Iya gitu, pastilah. Tapi di lain itu tuh biar apa ya? Biar orang tuh ngerti gondang itu tuh tidak hanya untuk acara-acara khusus, karena umumnya tuh gondang yang orang awam tahu ya, itu hanya untuk ritual-ritual pemanggil apa. Iya kan? Aku mau kenalin nih, gondang itu nggak hanya untuk acara itu, bisa untuk acara ulang tahun, acara kedukaan, acara meriah, acara pesta, acara banyaklah acara bisa dipakai. Jadi jangan melulu pemikirannya gondang untuk ritual-ritual Batak yang agak itulah mistis gitu pokoknya kan. Gondang di segala bidang bisa masuk ya. Iya, bisa masuk dan biar gondang itu nggak mati gitu loh. Musik Batak tuh nggak mati. Karena kan seperti Abang bilang, karena kan aku juga bertambah umur gitu kan. Harus ada generasi-generasi yang diajarkan. Dan juga pasti mereka tuh akan ingat siapa yang ngajarin dulu. Oh, Kak Regina gitu. Kak Regina tadi ingat siapa yang ngajarin. Iya, benar. Iya. Oh, jadi itu biar itu nggak putus dan ya namanya budaya itu harus dilestarikan terus. Betul. Ya biar
biar kita juga mengenalkan ke generasi yang akan datang. Iya. Gitu kan. Jadi udah mau setahun ya? 2 tahun ya? Jalan 2 tahun belajar tagading. Mengajar tagading, belajar tagading. Iya. Terus kepo juga nih aku, maksudnya ada ini nggak? Ya kayaknya selain yang ada yang pergi, ada yang datang. Maksudnya pernah nggak ketemu murid yang bener-bener susah banget diajarin? Ya susah lah diajarin. Pernah nggak sih ada? Berapa banyak murid yang udah kau pegang selama 2 tahun ini? Nggak terlalu banyak sih Bang, 5 ya. 5. Cuma maksudnya untuk peminat tagading tuh yang ke depan untuk jangka panjang tuh yang regionalnya tuh seperti apa? Akan banyak peminatnya? Sebenarnya sih banyak kok Bang peminatnya. Oh, ya? Kan kadang aku live juga ya di TikTok ya. Banyak itu Kak, aku mau belajar dong. Pas aku tanya domisili mana? Jauh-jauh. Medan. Medan nih gimana? Aku ngajarin ke Medan gitu kan. Kamu virtual juga kan ngajarin iya. kan? Terus aku bilang gini, aduh nggak bisa kalau di Medan. Udah ke virtual aja. Aduh jangan, nanti kamu nggak masuk ilmunya. Aku bilang gitu. Pokoknya jauh-jauh lah. Dan ada juga yang orang tua yang sebelumnya udah sempat kita bahas di awal ya sebelum mulai video. Yang orang tua. Terus juga anak-anak muda. Ya paling yang sulitnya sejauh ini ya Bang, yang orang tua sih Bang. Karena yang aku bilang memorinya. Tapi ada plusnya juga Bang. Kita ngajarin orang tua, dia jadi memaksa pikirannya untuk mengingat kan. Jadi dia nggak cepat pikun. Cuma maksudnya kalau orang tua dia mau belajar tagading, itu untuk apa? Untuk lebih ke dia cuman ya untuk happy-nya dia aja apa ya kayak kalau sekarang kan Regina untuk ya bisa dibilang untuk perform, untuk bisa juga menghasilkan lah ya dari tagadingnya. Ya kalau orang tua tuh mungkin cuman untuk ini aja, kesenangan hati. Kesenangan aja ya. Nah, tapi dia bilang juga memang supaya nggak pikun. Oh bisa? Bisa. Karena kan seperti gini Bang, kita misalnya belajar membaca, orang tua itu harus membaca. Kenapa supaya dia nggak pikun? Jadi dia memaksa otaknya itu untuk berpikir, bekerja gitu. Seperti itu. Oh jadi makanya dia butuh itu. Happy aja ya. Buat happy aja sih. Jadi kalau yang anak-anak kecil memang kayaknya. Ya kalau itu memang untuk tampil nantinya. Dia minta untuk tampil. Karena jangka masanya juga masih panjang banget ya. Cuma kalau menurut seorang Regina, kalau lihat generasi muda sekarang nih, untuk budaya Batak tuh seperti apa sih? Maksudnya ya kayak tadi apa memang udah di budaya Batak tuh membosankan, kurang menarik, atau jadi sehingga tuh banyak anak-anak generasi Z tuh Gen Z yang kurang minat di dunia Batak. Kalau menurut Regina melihatnya seperti apa Gen Z untuk budaya Batak ini? Kalau Gen Z ya Bang, sebenarnya aku 50-50 ya. Kalau bilang mereka paham atau melek budaya akan budaya Batak gitu, 50-50 sebenarnya. Karena kawan-kawanku ada yang ikut-ikutan, ada yang emang tahu. Salah satunya nih contoh, teman kuliahku gitu ya. Dulu dia nggak terlalu Batak banget. Tapi semenjak kehilangan keluarganya, orang tuanya, dia sekarang ikut kepunguan-punguan ikut arisannya ikut, acara keluarganya ikut gitu. Karena dia apa? Ketika orang tuanya nggak ada, dia akan cari tahu gitu loh. Tapi menurutku kemarin-kemarin kemana aja? Semenjak sebelum orang tua ini dipanggil Tuhan kemana aja gitu loh. Jadi makanya aku bilang 50-50. Ada yang mereka udah melek akan budaya, ada juga yang belum gitu loh. Tapi kebanyakan ya itu masih ngikut aja. Masih orang tua bilang kamu harus begini karena di budaya kita begini gitu. Oh iya, tapi mereka nggak tanya kenapa gitu loh. Asal usulnya gimana? Kalau aku kebetulan orang yang kepo gitu kan. Misalnya dibilang sama mamaku begini. Kenapa emang Mak? Aku tanya gitu. Iya di budaya kita nggak boleh gitu, pantang misalnya gitu. Dari mana asal usulnya? Aku tanya, bukannya aku mau melawan, bukan. Pokoknya cari, rasa ingin tahu ya. Iya, aku pengen tahu gitu. Karena begini leluhur kita, gini kan enak gitu ya Bang. Jadi kita belajar sejarah kan, seru. Nah itu gitu. Dia, itu yang nggak banyak anak muda tuh seperti itu. Jadi cuma sekedar ngikut aja gitu. Padahal kita berharap anak-anak muda itu ya tahu sendiri. Cari tahu sendiri. Ketemu di mana? Karena dunia itu sempit buat orang Batak. Jadi ketemu di mana bisa kenal, nanti tanya-tanya segala macam. Marta Rombo jangan sampai kita nggak tahu nanti bilang Batak Dalek. Gitu. Iya betul. Betul kan. Tapi kalau kamu punya ini nggak sih, punya apa ya, referensi atau musisi favorit atau penyanyi atau sebagai seorang musisi lah ya, musisi lah ya kamu sebutnya. Iya musisi dong. Punya nggak sih musisi favorit
yang menginspirasi dari kisahnya, apalagi di dunia Batak ini? Iya, kalau itu mungkin balik ya, yang tadi aku bilang, kebetulan aku bersaudara sama Judika. Judika itu panutan banget menurutku. Dia orang Batak, tapi bisa go internasional ya, kita bilang. Dia menguasai tuh semua genre-genre lagu. Dangdut juga dihajar sama dia kan. Sikat semua Bang. Ya, sikat semua, lagu barat dihajar gitu. Itu panutan banget sih. Aku karena emang tahu ceritanya dulu dia. Karena mamaku pernah ceritain, dia itu juga pengamen dulu. Sempet ngamen kan. Oh iya. Itu sangat menginspirasi banget Bang. Iya. Jadi dia memang dari kelas bawah Bang. Bener-bener dari iya. mengangkat banget Iya, dari bawah banget. Dia. Dari bawah banget, dari pengamen, rancak jadi penyanyi-penyanyi yang pinggiran lah gitu. Sampai jadi sekarang itu panutan banget. Ya itulah Bang, aku juga pengen menjadi seperti itu gitu kan. Semoga. Iya, semoga lah kan yang nggak ada nggak mungkin di dunia iya, pemain Tagarin go internasional kan. Internasional. Iya, kasih nomor lagi. Aman itu Lang, semangat Lang. Aku takut Lang itu maksudnya. Kayak gini lah Lang kalau kita ngobrol-ngobrol Lang gitu kan. Tapi maksudnya untuk aku juga kurang ini ke pemain Tagading. Maksudnya sebagai profesi sebagai pemain Tagading tadi ngajar, tiap ada perform apa tampil itu menjanjikan nggak sih pemain Tagading ini? Maksudnya kalau kita nggak punya pegangan lain ya, nggak punya kerjaan lain gitu maksudnya. Sebagai guru, sebagai pelaku seni pemain Tagading itu di dunia ini, dunia musik ini menjanjikan nggak sih untuk ke depan, untuk jangka panjang ini suatu hal yang menjanjikan nggak sih pemain Tagading? Kalau jawabanku menjanjikan. Kenapa? Kenapa? Karena kita sebagai manusia ya harus kreatif dong. Jangan hanya kita bisa main gondang atau tagading, kita jadikan itu pekerjaan utama. Jangan. Tapi kita harus kreatif. Gimana caranya kita, kan sekarang udah banyak cara dong. Ada semua platform, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok segala macam. Kita bisa jadikan itu pelarian gitu loh. Lebarkan sayap ya, lebarkan sayap gitu. Ya, memang kita dikenal dari gondang gitu kan. Tapi kita lebarkan. Kayak zaman sekarang apa sih affiliate gitu kan. YouTube dapat komisinya ya kan. Dari Instagram endorse. Nah, jadi kita bisa pakai itu. Kita lebarkan sayap, kita dikenal orang dulu. Tapi tetap balikan lagi, harus rendah hati. Jangan jadikan itu hanya untuk ketika nama kita naik nih, kita hancurkan itu dengan cerita-cerita yang nggak bagus gitu. Misalnya kita menjual hal-hal yang tidak baik, karena kan di TikTok bisa jualan ya Bang ya. Iya. Atau kita berperilaku sembarangan lah gitu, rusak citranya. Jangan sampai gitu ya. Tapi balik lagi bisa, itu menjanjikan. Yang penting harus kreatif. Harus kreatif. Karena ya aku lihat kalau si Regina ini kalau Sabtu tuh gimana suka live, suka bikin tanya benar ya, nanya lagi gimana gitu Mas. Itulah karena zaman semakin canggih, media semakin banyak, ya kita jangan butakan itu. Jadi harus kreatif, harus ya banyak jalan untuk mengembangkan segala apa yang kita inginkan ya, gitu kan. Betul. Jadi Regina, harapannya apa kalau untuk ke depan ngajar ini? Harapannya apa Regina? Kalau ngajar sih ini aja sih Bang, aku pengen ngeliat semua muridku itu bisa tampil, seenggaknya bisa seperti aku gitu loh. Walaupun enggak persis, bisa menguasai semua pukulan, dikasih lagu, oh ya bisa gitu loh. Aku pengen mereka denger, aku pengen mereka bisa bilang itu gitu loh. Aku bisa nih pukulan kayak gini. Kan kadang nih, aku pernah tuh main lagu-lagu barat yang emang ketukannya tuh asing banget. Aku lupa lagunya. Bisa ya? Bisa dong. Iya bisa. Dan waktu aku ngajar, muridku bilang, emang lagu ini bisa digondangin? Iya, aku bisa. Aku bilang, aku tunjukin gini caranya. Gitu. Oh, jadi bisa. Pokoknya semua lagu masuk ke gondang. Iya. Itu hebatnya budaya barat Tagading itu. Baru tahu aku. Iyalah. Baru tahu aku. Lagu barat. Pokoknya itulah tadi yang dilihat kalau pemain Tagading itu dari fill in-nya itu ya. Fill in-nya. Karena kalau udah main ya, aku kira semakin dia cepat main tangannya itu semakin. Nah itu juga. Itu juga ya? Iya, itu kan mengikuti kan. Oh ya, itu kan lebih ke tempo. Fill in dan tempo. Jaga tempo. Karena banyak Bang yang fill in-nya itu jago, tapi temponya berantakan. Ada juga. Jadi itu sebenarnya dua yang terikat sih, fill in dan tempo. Jadi buat Dongan BK kalau yang nggak tahu, tadi kan kita udah ngobrol banyak, tapi kalau kalian pernah dengar nama satu grup itu Bee Gees musik ya? Bee Gees musik. Nah, ini anak dari pemiliknya. Itu ada tulang Tuhan. Inilah. Jadi kalau kalian ke pesta ada Bee Gees, kalau nggak ada si Regina, tapi tetap itu punya dia. Itu punya dia kan? Ya kan? Tapi maksudnya kalau biasanya kalau ngomong musisi itu apa nggak lari dari kayak kamu seneng ya
Entah alat musik lain. ya alat musik lain atau mau coba-coba ciptain lagu atau bikin apa gitu nggak sih? Kalau ciptain lagu, karena aku bukan penyanyi ya Bang, jadi aku kurang bisa kalau ciptain lagu. Cuma mungkin kalau mengisi-ngisi musik aku bisa. Oh, ngisi musik. Ngisi musik, iya. Oh. Kalau ngisi Gitu. hati aku bisa nggak? Loh, jangan dong, waduh marah nanti istrinya. Bercanda itu lah. Digusur nanti Enggak, dia. kirain kalau musisi kan biasanya kalau musik kan dari seninya itu kan ya apa aja lagi galau Belajar dia, gitu ya. iya nulis Iya, apa segala macam betul. gitu. Oh, Pernah kalau- sih, waktu aku kecil ya. Cuma pas aku karang-karang kok nggak nyambung. Tapi aku pernah lihat YouTube mulu, maksudnya kayak Oh ya? kayak bukan nggak selalu yang musik yang kayak Heeh. kayak Jalan-jalan. jalan-jalan di Iya. kampung. Itu masih terus YouTube-nya tuh. Nah, aku lagi sedikit vakum karena adalah kesibukan sedikit gitu. Oh, jadi sekarang yang masih jalan TikTok aja itu juga live Ya, aja ya? Iya, live tapi dia posting sih. Kadang ini Bang, apa namanya promosi-promosi gitu. Tapi di live memang. Oh, udah berapa follower? Berapa ya? 77 sekian Ush, gitu. 77. Masih sedikit itu. 77 guys. Sedikit ya. itu. Oh, sedikit ya. Banyak yang lebih banyak. Oh, iya. Makanya coba nanti collab sama namanya Aco Pardosi deh. Oke, siap. Nanti Ya, aku itu DM bisa, dia ya. iya, Siapa bisa itu? Itu penyanyi baru. Dia baru ngeluarin single kemarin tahun ini apa tahun lalu ya? Aco. Tahun ini ya? Tahun ini. Tahun ini ada penyanyi namanya Aco Pardosi. Nanti Aco. kau cari Regina, Oke. kau collab, semoga bisa. Itu sih keren sih dia. Salut sih aku Iya, sama mantap. Aco Pardosi. Tapi ini bukan lelucon kan? Enggak, ada musisi Ada namanya Aco memang? Pardosi. Bener ini. Oh, ada. Aco Pardosi kan Bang Aco kan? Oh iya, siap. Makanya nanti. maksudku sekelas Regina aja nggak tahu Aco Pardosi, maksudnya sangat disayangkan. Masa sih? Nanti Tulang juga bisa cari Tulang di Instagram, di TikTok. Dia kalau nggak salah pengikutnya itu ya nggak banyak 120.000. Oh, banyak itu, Bang. 126.000 lah Aco Pardosi. Heeh. Kemudian singlenya kemarin dipegang sama Kota Keren ya. Kota Keren. Nanti Regina pulang dari sini mungkin Dia di Bisa. Jakarta? di Jakarta. Oh ya, nanti Cuman- cari ya. Cari. Cuman lagi persiapan mau nikah dia nanti Oh, bulan ini minggu oke. depan. Jadi Sibuk lagi sibuk. sibuk Oh, lah iya. sibuk. Nah kalau Regina selain main tagading, main apa lagi? Apa sih Main penting apa banget lagi? nih pertanyaan? Aku Maksudnya, ya, bener main keyboard. main keyboard maksudnya asal main atau Enggak, aku memang main tapi memang aku pakai di gereja. pelayan juga di gereja? Pelayanan juga di gereja. Oh, sama kayak aku juga pelayanan. Hmm. Istriku juga bener aku pelayanan main keyboard. Kenapa aku. sih pada ketawa semua ini? Kok nggak percaya kalian? Wih, Enggak mendukung. nggak benar. Oh, udah berapa lama Regina melayani di gereja? Udah lama banget, aku dari SMP. Jadi aku duluan itu kan seperti yang aku ceritakan di Keyboard awal, dulu. keyboard duluan. Oh, tapi Iya, melayani. cuma melayani, aku nggak main di gedung kalau keyboard. Maksudnya untuk ibadah minggu gitu-gitu Iya, kan? ibadah minggu. Sama aku juga pelayanan juga ibadah minggu aku. Cuman Mm-mm. aku kurangnya kalau buku ND aku nggak ngerti aku notnya itu buku ND. Kurang mahir ya. Kurang mahir. Iya. Terlalu aku masih not angka. Iya, benar-benar. Jadi aku kalau not angka-angka tuh Bisa. langsung paham. Tapi kalau angka-angka yang di duit merah Duit. itu tuh. Kalau istriku juga pelayanan juga, dia main ini juga, terus Piano. singer juga. Oh, singer juga. Oh, Iya, iya. dia main Oh, keyboard. Regina gereja di mana sih? GBI aku. GBI mana? GBI yang di Mitra 10. Ini Mitra. Oh, Ciburun dekat dong ya. Iya. Oh, kami ya KBP. Oh, di GBI Mitra. Oh, main Iya. musik. Musik. Oh, jadi kalau Regina kalau ada oh maksudnya kau main bukan maksudku selain tagading apa ada kegiatan di luar itu pekerjaan di luar itu Oh, yang kegiatan ada. Iya. Ada dong, aku kantoran juga. kantoran. Kantoran juga. Kebetulan memang di kantornya orang tuaku sendiri. PT 4 Bintang. Oh. Iya. Mantap tulangnya. Iya, tuh. kadang-kadang mantau juga usaha yang lain, ada toko. Bapak juga punya toko. Seneng aku kalau generasi muda tuh udah punya usaha. Kalau aku punya lapo. Oh iya, mantap. Lapo. Nggak penting ya, nggak apa-apa lah. nggak usah. Penting Ya, dong. sekedar kasih tahu aja maksudnya. Promosi. Nah, karena anak-anak muda tuh wajib punya usaha sih menurutku Iya, ya. Terlepas meneruskan usaha orang tua ataupun Hmm. dia dengan modal sendiri, ya perlu juga untuk pegangan Iya. itu di hari tua gitu kan. betul. Karena seru berusaha tuh seru. Iya. Menjalankan usaha tuh seru. Terus nih Regina, Apa itu? sampai di blok ya. Kalau ke depan kayaknya kamu tetap apa? Ini mau seimbang kah kantoran sama musik atau aku mau fokuskan di musik aja atau jalankan aja selama bisa dua-duanya? Kalau aku sih pengennya fleksibel. Jadi kalau kantoran sih mungkin nggak selamanya ya. Karena kan ada masanya juga kita jenuh Jenuh gitu ya? loh. Jenuh banget ngerjain pekerjaan kantor kan. Tapi kalau musik kita akan terus gitu loh. Terus mengalir. Kalau aku sih lebih pilih jadi musisi tapi punya bisnis gitu. Oh, memang kalau seni tuh emang mengalir sih lebih Iya, enak ya. Kalau kantoran kan ya duduk,
Ini contoh orang ini mukanya lihat tuh. Duduk kerja pulang. Mukanya iya cuma lihat puyeng buat ada. Datang lagi. Iya kalau musik kan ya happy juga kita ngerjainnya kan, apalagi ya kita juga semangat terus ada darah seni mengalir di gitu. Benar. Iya. Kamu suka ini nggak sih suka kayak mencoba-coba hal baru atau bikin project atau bikin ya maksudnya kecil-kecilan bikin musik yang kalau kan sekarang banyak tuh di media sosial tuh yang apa? Cover iya. Atau itu pernah kepikiran nggak atau pengen coba? Pernah sih pengen, cuma memang belum kesampaian karena ya itu satu dan lain hal gitu kan, karena harus mengerjakan sendiri. Aku kan emang gak ada yang bantu ngedit, bantu mixing gitu, masih aku sendiri. Jadi aku masih keteteran sih. Aku kan bisa mixing juga. Oh bisa. Kalau gitu boleh? Nggak nanya doang bisa mixing. Oh, tapi pengen lah ada atau mungkin duet sama orang tulang, duet sama bapak gitu. Ya boleh sih sebenarnya. Pernah itu. Aku pernah di Instagram, udah posting sama adekku. Jadi adekku dia masih kecil banget. Aku ajarin gondang. Pukulannya gini ya, Dek. Mainnya ini aja. Feel-in-nya seperti ini gitu. Kita main lagu apa aku lupa ya, ada di Instagram. Sama bapak yang nyanyi. Pakai ulos gitu, pakai topi gitu. Oh, iya tulang. Lucu deh, tapi udah lama. Tulang ini kalem gini. Udah lama. Tulangnya tidur kayaknya. Nggak tulang, kita bercanda tulang. Tapi kalau kalau kamu kan di Pesta Batak itu fotografer tuh suka ya capeknya lebih ke tadi kan kalau Regina kan ngomong nungguin Farhata. Iya, nungguin Farhata. Tapi kan seru juga dilihat inang-inang yang segala macam. Cuman maksudnya kalau di Pesta Batak tuh biasanya part-part mana yang paling favorit untuk seorang Regina? Ada nggak sih part-part favorit? Ada dong. Di bagian apa gitu? Ketika kita yang main uning-uningan aja gitu loh. Oh. Iya, yang ngasih amplop gitu kan, yang dikit-dikit. Terus juga pada saat ulos holong itu juga seru, karena musiknya jalan terus. Kan kalau yang lain misalnya kita mengiringi masuk hula-hula atau pengantin kan sedikit ya kan. Ini cuma berapa menit sih, 2 menit 3 menit kita main lagu. Habis itu berhenti gitu kan. Sambung lagi. Kalau ketika ulos holong gitu, jalan terus musiknya itu asik gitu loh. Seru ya. Kita apalagi juga banyak yang joget. Iya. Benar. Tapi ini mitos atau fakta aku nggak tahu ya. Kalau kita bisa main musik, tapi kita tuh nggak bisa mengajari keluarga sendiri, adik atau kakak. Itu fakta. Itu fakta ya? Fakta itu, betul. Bener ya? Betul, karena aku ngajarin adikku juga nggak langsung bisa gitu loh. Ngajarin kakakku juga nggak bisa. Dia bilang nggak nyambung katanya gitu. Kenapa ya? Padahal maksudnya ini orang deket banget sama kita gitu ya. Entah fakta itu. Anak, kakak, bener nggak bisa ya? Fakta itu, fakta. Padahal kan kita berharap mau diajar sama yang kita kenal, sama yang dekat gitu ya. Tapi malah paling nggak bisa, paling bertolak belakang gitu kan. Iya benar. Aku juga pernah ngajarin adikku, kan aku bisa keyboard. Aku ajarin lah dia main gitu. Padahal notnya biasa kok. Tapi nggak nyambung gitu loh. Dia bilang, ini gimana sih? Kok lo ngajarinnya gini sih? Katanya gitu. Dia akhirnya ujungnya apa? Berantem. Iya ternyata fakta loh. Fakta itu. Ini dialami sama istriku juga. Dia nggak bisa ngajarin anaknya sendiri apa segala macam, nggak bisa ngajarin anaknya, nggak bisa. Fakta ya, padahal ya ibaratnya diajarin dengan orang yang paling dekat malah nggak bisa. Cuma lagu favorit Regina kalau dimainin dengan versi Batak tuh ada nggak lagu favorit? Kalau favorit spesifik sih nggak ada. Cuma lagu yang mungkin dia ketukannya berubah-berubah tapi kayak hidup gitu ya, ada tuh. Sing Sing So itu. Oh, sing. Iya kan? Kayaknya kalau udah sekalian core itu hidup banget gitu. Kayak Batak banget gitu. Iya. Dan kemarin juga kami bawakan lagu itu sih waktu di kedukaan itu kan. Kami kumpul-kumpul hiburan-hiburannya. Kami bawa lagu itu hidup banget. Walaupun sebenarnya simpel. Permainannya simpel, tapi ketika kita dengar dengan seksama tuh asik bisa gitu. Asik banget, keren banget, langsung hidup suasana itu ya. Dan Sing Sing So juga pernah go internasional lagunya, Bang. Iya. Pernah. Iya betul. Sing Sing So. Iya. Tapi kita melihat sudut pandang lain di dalam pernikahan Batak. Pernah nggak sih dalam acara Batak itu maksudnya biasanya kan kita happy. Cuma pernah nggak sih kalau mungkin terlalu jauh ya kalau musik kan mungkin pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang pengantinnya begini atau gedungnya seperti ini atau tempat begini, pernah nggak sih hal-hal apa suka duka jadi pemain tagarin di acara pernikahan Batak? Ya itu ya, aku bongkar dikit ya, toiletnya. Setuju ya? Setuju kan? Setuju kan Kak? Ini berlaku untuk semua gedung Jabodetabek ya? Betul, kadang toiletnya tuh bikin gak nyaman gitu loh. Iya toiletnya, karena ketika kita udah mainnya happy gitu kan seru, kan kita
Kalau ketika lagi main terus kan kita nggak mungkin dong warawiri ke toilet kan. Ketika ada waktu kosong ke toilet, ya kok begini toiletnya gitu. Ini perhatian juga untuk para yang punya gedung ya. Tolong. Perhatian untuk para pemilik gedung ya. Tolong ya. Ya gitu Bang, itu minus banget sih menurutku kadang-kadang. Tapi ketika dapat yang bagus, kita bersuka cita di situ. Oh iya. Iya. Itu. Aku pernah, ya itu semua gedung ya. Maksudnya kita berharap kan gedung ini kan ya tiap minggu pasti kan. Kalau gedung Batak tuh menurutku prospeknya sih bagus ya. Karena bagus. tiap minggu tuh ada terus ya, nggak putus ya. Jadi tolong diperhatikan fasilitasnya toiletnya gitu. Karena apalagi kita kan semua satu gedung itu ada ribuan orang, ratusan orang makan. Toilet itu cuma sekian ya, udah dipakai bukan itulah menjadi satu mereka semua. Betul. Kalau pernah nggak ketemu pengantin yang loyal banget sama pemusik, sama Regina juga pernah nggak sih? Pernah dong, pernah. Sampai langsung disalamin juga pernah. Salamin apa nih? Biasa, merah-merah, yang merah-merah, biru-biru. Cair. Tulang langsung gini-gini tulang nih. Kok aku nggak kebagian katanya? Kok tulang kan lebih baik lahir, langsung ke tulang itu semuanya. Ya gitu, pernah sih Bang. Itu suka banget sih kalau yang gitu, bukan duka. Tapi kalau duka paling yang nggak menghargai ya. Padahal kita udah capek-capek menampilkan yang terbaik. Cuma karena memang nggak sama seleranya. Jadi kadang kan gini permintaan di gedung banyak ya. Inang yang sebelah sana, lagunya A. Tapi sedangkan yang punya acara Suhud sendiri, aku nggak suka lagu itu, gitu loh. Tapi padahal dia mau ngasih ulos gitu loh. Gak mungkin kita tolak. Kalau Inang ini mau kasih ulos, dia request lagu, nyawer lagi. Gitu kan gak mungkin kita tolak. Tapi dari pihak keluarga, musiknya nggak asik gitu. Loh, kami bilang, musik yang kena ya? Iya, kan permintaan Inang itu, kita bilang. Ya itulah paling duka-dukanya yang kayak gitu-gitu. Gitu ya, biasa salah lah. Paham. Kayaknya semua kalau di pernikahan Batak tuh semua vendor tuh pasti ada mengalami hal suka duka sih ya. Fotografer, musik, MUA, dekor, catering, semualah. Kameramen tuh suka nggak disitu, susah gitu. Pulang gitu. Jadi kalau Regina tuh kalau di BJS sendiri udah berapa lama ikut BJS untuk di adat Batak ini? Udah lama Bang, 10 tahun lebih. 10 tahun. Kalau BJS sendiri udah berapa tahun? Ada? Wah udah lebih dari situ, udah 15 lebih. 15-16 mungkin, aku lupa. Jadi kalau sekali tampil hari Sabtu lah kita taruh, itu bisa berapa tempat kalau BJS? Boleh dibongkar ini? Boleh, nggak apa-apa lah, boleh. Paling banyak tuh pernah berapa tempat? 4, 5 gitu. 4 sampai 5 tempat. Tapi kadang ya satunya itu misalnya acara ceria gitu kan, bukan wedding. Iya, maksudnya dalam sehari tuh bisa. Iya, bisa. Oh, kalau itu langsung orang Bapak yang memanage semuanya. Iya, memanage langsung, bukan orang lain. Oh, cuma kan ntar diwariskan juga ke seorang Regi. Ya kan tulang ya, kalau untuk mengurusinnya tulang ya. Betul. Oh, kalau dia mau tuh, mau nggak Regina? Mau dong. Oh, mau. Cuman jangan sampai standarnya berkurang, iya, harus tetap dijaga profesionalnya. Harus meningkat, kan? Harus meningkat malah. Guru. Masa jangan sampai menurun dong. Nah, terakhir nih aku kepo juga maksudnya. Terakhir kan? Oke. Lapar ya. Maksudnya buat para Gen Z atau anak-anak muda yang mau mulai berkarir lah, mau berkarir di dunia Batak, terutama Tagading kan nih, sekali lagi aku bilang jarang lah Tagading ini. Ya kalau menurutku pribadi sih peminat tuh nggak sebanyak musik lain lah ibaratnya kan. Betul. Cuman apa pesan yang bisa Regina sampaikan ke mereka bahwa Tagading ini keren loh, ini seru dan kedepannya ini bisa menjadi salah satu alat musik yang nggak dipandang kalah dengan musik lain loh. Boleh nggak kasih? Boleh dong. Share and tips. Share and tips ya. Sebenarnya kita boleh ngikutin zaman kita. Asik. Karena zaman itu harus berkembang, tapi budaya itu nggak boleh hilang. Setuju. Itu yang paling perlu kita poin banget. Kenapa? Karena balik lagi kalau kita kilas yang seperti aku bilang di awal. Sayang banget kalau generasi ke bawah itu nggak tahu akan budaya itu sendiri. Nanti dia nggak tahu identitasnya dia. Jadi buat anak-anak muda, aku tanamkan, aku kasih tahu ke kalian semua, jangan pernah tinggalkan budaya itu. Boleh kita ikutin zaman, tapi jangan pernah tinggalkan budaya itu sendiri. Jangan pernah tinggalkan budaya, kalau bisa dilestarikan terus, biar ini nggak putus sampai kita dan anak keturunan kita bisa terus tahu betapa hebatnya budaya Batak itu di Indonesia. Regina, makasih ya. Thank you, Bang. Udah datang ke Batak Keren. Terima kasih. Udah banyak. Oh ya, boleh. Oh ya, boleh. BJS. Untuk semua kaum-kaum atau yang mau jadi pengantin, jangan lupa
undang Bijaz Musik di acara besar kalian, untuk acara pernikahan, acara birthday, acara apapun segala macam acara, boleh undang Bijaz Musik atau ke Instagram aku, nanti bikin ya Bang. Boleh bikin tugasnya. Boleh DM ataupun nanti langsung ke manajemennya Bijaz Musik. Terima kasih. Bijaz Musik. Pokoknya Regina terima kasih udah Ya, datang. terima kasih, Bang. Udah banyak sharing ke kita tentang budaya, tentang musik. Pokoknya apa yang kita bicarakan hari ini itu semoga bermanfaat buat Bang BK. Oke, mau lihat dong Maker. Regina makasih. Mau lihat ya Bang. Horas. Horas. Batak keren.